semuanya, selamat datang di podcast BBQ Bincang-bincang berkualiti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Aliansi ABC Universitas Airlangga dengan saya sendiri Galuh dan teman-teman saya. Nah, aku tuh nggak sendiri. Nah, kita pasti bakal kenalan sama teman-teman saya. Boleh nggak sih? Boleh. Oke. Hai, aku Bintang dari Fakultas Hukum. Halo, aku Gina dari Fakultas Vokasi. Halo, aku Anggra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo teman-teman, saya Fauzan Syahrul dari Fakultas Kedokteran. Halo semuanya, aku Anggi dari Fisik. Hai, aku Noval dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, karena di covernya udah ada tulisan HIV/AIDS Edition yang pastinya kita bakal bahas tentang itu podcast perdana kita. Nah, sebelum bahas terlalu dalam, menurut kamu nih Gina, sebagai generasi muda, apa sih yang kamu tahu tentang HIV/AIDS itu sendiri? Nah, kebetulan di kuliahku ini membahas tentang HIV/AIDS. HIV ini merupakan virus yang menyerang dan merusak sel darah putih atau khususnya limfosit T yang berfungsi mengatur sistem kekebalan tubuh manusia. HIV melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh manusia dari berbagai infeksi seperti bakteri, virus, dan jamur. HIV ini juga disebut lentivirus karena membutuhkan waktu cukup lama untuk menimbulkan efek kesehatan pada manusia. Nah, AIDS itu juga merupakan kumpulan tanda dan gejala penyakit didapat atau ditularkan dari orang ke orang, bukan karena bawaan atau faktor keturunan. Kekebalan sistem atau pertahanan tubuh untuk mempertahankan diri dari serangan infeksi seperti bakteri, virus, dan jamur. Orang dengan AIDS mengalami berbagai infeksi oportunistik dan penyakit lainnya. Nah, di sini HIV/AIDS juga mempunyai fakta tentang penyakit merupakan yang mematikan dan saat ini belum ditemukan obat penyembuhnya. Dapat menular juga kepada siapa saja dan penyakit ini juga sudah ada di mana-mana di seluruh dunia. Oh, jadi kayak gitu. Nah, dari pernyataan kamu yang panjang lebar itu, tapi kenapa sih masih banyak orang yang nggak tahu secara rinci tentang itu? Menurut kamu kenapa sih, Anggra? Jadi kebanyakan orang nggak tahu soal informasi tersebut ya, karena orang-orang di negara kita itu terutama anak muda punya tingkat literasi yang sangat rendah dan punya kebiasaan yang cenderung menggunakan sosmed ya, misalnya video yang durasinya cuma 1 menit aja dan juga membaca itu ya cuman paling dari sekedar judulnya aja, sehingga dalam pola pikir mereka cenderung suka hal yang instan dan sifatnya itu simple. Jadi informasi yang kesannya panjang dan ilmiah ya pasti agak kurang tertarik aja buat dicari. Iya, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak minat kurang baca nggak sih? Kayak males gitu nggak sih? Kebanyakan dan dari pernyataan Anggra tadi kayak kebanyakan anak muda. Bener, remaja nggak sih? Di case ini HIV/AIDS itu malah banyak anak muda yang terjangkit. Menurut kamu gimana? Sebenarnya alasan utama kenapa sebagian remaja bisa kena HIV/AIDS itu karena ada berbagai macam faktor sosial gitu loh guys. Dan hal ini tuh jadi ngurangin kemampuan mereka untuk menghindari suatu hal yang beresiko yang dari remaja-remaja ini tuh kayak nggak tahu gitu loh kalau misalnya itu sebenarnya bahaya gitu. Dan hal ini tuh sebenarnya terjadi juga karena adanya minim pendidikan dan akses informasi untuk para remaja itu sendiri. Contohnya misal nih kayak di pedalaman, pasti mereka tuh nggak bisa dapat pendidikan yang sama gitu sama kita yang di kota tentang bahayanya HIV/AIDS, informasi seputar edukasi seksual dan terutama kesehatan organ reproduksi yang mereka tuh benar-benar nggak tahu, jadinya nggak tahu bahayanya tuh gimana gitu. Iya, betul. Setuju sih. Nah, dari aku tadi dengar dari Gina waktu jelasin HIV/AIDS itu mengerikan. Nah, semengerikan apa sih HIV/AIDS itu sampai harus ngehindarin penyakitnya, orangnya? Terus menurut kamu apa sih Nopal yang harus dilakuin untuk mencegah dan menghindari HIV/AIDS itu sendiri? Oke, nah dari pernyataan Gina kan HIV/AIDS itu sebenarnya mengerikan. Nah, bener emang HIV/AIDS itu mengerikan. Nah, tapi mengerikannya itu untuk orang-orang yang terjangkit virus tadi gitu. Nah, untuk orang-orang yang belum terjangkit ataupun yang tidak terjangkit itu resikonya tuh sedikit gitu. Nah, kecuali orang-orang itu melakukan hal-hal yang emang berhubungan dengan kontak-kontak
yang vital dengan orang-orang yang terkena HIV/AIDS tadi betul banget. gitu. Iya sih. Nah, karena aku dari yang aku tahu dan aku baca-baca juga nih, orang-orang yang nggak tertular HIV/AIDS itu emang kita itu masih bisa serumah juga, terus kita juga masih bisa menggunakan tempat mandi yang sama dan juga bersentuhan bahkan gitu. Nah, karena dari itu teman-teman, buat kalian yang tidak terkena ataupun belum terkena, kalian jangan mendiskriminasi orang-orang yang tidak terkena, yang sudah terkena atau ODHA. Yes. Nah, mereka itu kasihan gitu loh teman-teman, mereka udah sakit, terus kalian diskriminasi, mereka malah lebih sakit lagi gitu. Benar, terus kita diemin, gak kita ambil. Betul banget gitu. Kasian gitu kan. Ya. Nah, karena kita juga yang masih sehat ini, kita tuh harus ngasih energi yang positif buat mereka biar mereka tuh lebih cepat sembuh, terus mereka tuh juga punya semangat buat hidup gitu. Iya, Setuju terus kan? habis itu? Nah, selain itu aku juga mau kasih tips nih buat teman-teman biar Apa-apa untuk bisa menghindari HIV sendiri. Gimana tuh, gimana? Yang pertama itu ada, jangan sering-sering menggunakan jarum suntik, teman-teman. Nah, kan menggunakan jarum suntik ini dalam tanda kutip kalian memakai obat-obat terlarang nih, ya Iya, kan? betul. Nah, itu sendiri bisa membuat kalian gampang atau mudah tertular HIV/AIDS gitu. Nah, terus yang kedua, kalian sering-sering nih rutin buat tes atau screening HIV/AIDS Ya, gitu. betul banget. Biar kan belum tentu kita yang sehat ini nggak terkena gitu kan. Iya, Jadi jangan untuk- sampai lah ya. Iya, Jangan jangan sampai. sampai, betul banget. Biar untuk mencegah atau kita tahu lebih awal gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan. Betul. Apalagi jaga Paling imun. utama. Bener, gitu. imun sih harus Nah, aku dijaga. berharap dari beberapa tips kecil aku yang aku kasih, aku temukan juga di internet, kalian bisa terapin itu di kehidupan kalian teman-teman. Gitu galau. Iya, nah menurut kamu nih Anggi, kan kita anak muda nih semuanya dan kamu juga anak muda. Sebagai anak muda penerus bangsa nih, kita harus ngapain sih? Nah, dari yang aku dengerin kalian omongin tadi, intinya tuh kita tuh harus open minded nggak sih tentang HIV Betul ini? Benar. Apalagi HIV ini masih sangat-sangat tabu ya dibicarain di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri tuh konotasinya HIV itu berkaitan dengan hubungan seksual gitu loh. Padahal kan faktor dari penyakit ini tuh nggak cuma hubungan seksual aja kan, banyak banget faktor yang lain. Yang tadi udah dijelasin juga. Dan kita sebagai penerus bangsa ini harus merubah mindset itu dengan cara memperbanyak nge-share informasi mengenai HIV ini, apalagi buat bocil-bocil kan ya. Iya sih pasti. Iya, Betul Penerus banget. bangsa ini ya. nah, biar bisa melakukan tindakan preventif sedini mungkin. Oh gitu. Nah dari kita ngobrol banyak nih tadi, mulai dari Gina sampai Anggi yang jelasin kesimpulan dari podcast kita dan dari bahasan kita tuh apa sih? Menurut kamu bagaimana, Fauzan? Ya, jadi kita membahas tentang HIV/AIDS itu bukan berarti tidak ada gunanya. HIV/AIDS sudah dijelaskan tadi, itu kan artinya dari human immunodeficiency, disebabkan oleh virus itu yang jika dalam keadaan sudah mulai parahnya akan berakibat pada terbentuknya AIDS, yaitu terjadinya acquired immunodeficiency. Artinya sistem kekebalan imunnya itu sudah mengalami defisiensi, artinya penurunan kekebalan imun. Jadi teman-teman, kita tahu di hidup ini kita punya nama imunitas. Imunitas itu sebagai protected ourselves with others. Ya kita tahu di luar sana itu masih banyak hal-hal tak kasat mata yang kita harus menghindarkan diri. Dan sistem inilah yang membuat kita itu terlindungi. Jika HIV ini udah masuk sampai ke AIDS, bisa jadi kita itu sudah terlawan oleh makhluk-makhluk itu yang disebutkan oleh teman-teman tadi, karena efek sosial yang terpengaruh oleh efek sosial yang negatif, karena kurangnya pendidikan yang tepat, juga pergaulan yang bebas. Mungkin ini kalian udah paham dengan semua kata-kata ini, tapi teman-teman di sisi lain kita tahu bahwa tidak hanya sekedar tahu terkait HIV itu apa, cara menghindarkannya seperti apa, tapi sebenarnya dari segi keimanan kita juga tuh sebenarnya harus dipertajam juga. Karena benar, walaupun dari segi medis ya, dari segi medis kita tahu bahwa ketika ada orang HIV di rumah sakit misalnya,
itu tidak dibilang langsung serta-merta namanya pasien HIV demi menjaga martabat pasien. Itu disebut pasien B20. Itu sama yang disebutkan oleh teman kita tadi siapa Mas Noval. Kita udah tahu kan, untuk menjaga martabat pasien itu harus dengan cara yang terhormat gitu kan. Kita harus menghormati teman-teman kita yang mungkin udah terjangkit HIV, ya membuat mereka juga kayak tidak merasa terkucilkan gitu kan. Karena intinya pergaulan bebas ini mungkin sebebas-bebasnya, tapi masih ada hal yang tidak bisa kita kontrol, yakni HIV ini ketika telah masuk di tubuh kita. Sekian, itu aja teman-teman. Saya kembalikan ke Galih. Oke, itu dia penjelasan yang menurut aku sangat-sangat berfaedah buat kita semua, apalagi anak muda yang malas baca, malas lihat berita kayak ini apa sih, clickbait, terus kita percaya sama hoax ini dan sebagainya. Nah, kalian bisa dengerin podcast ini lagi, semoga ada episode selanjutnya. Amin. Ya, kita pasti bakal amin deh buat rilis episode selanjutnya. Kayak gitu aja dari kita Aliansi ABC. See you in the next video. Bye.